Satu, dua, tiga. Tos, hilang. Wait, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dia channel dia para dia semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tinggalkan sekarang aja kalian klik subscribe, Subbreakers, Cricket, Sunrise, Sunset, The Kings, dukung channel ini terus selalu berkembang dan menghibur dan menginspirasi kalian semuanya. Jadi sekarang sudah jam 3:54 pagi. Saya buat konten yang setelah saya tadi nonton video-video YouTube saya scroll dan kalian tahu akhir-akhir ini saya tidak buat konten kan, karena saya lagi down buat konten. Ada beberapa hal, tapi ketika saya scroll lihat kembali, kayaknya saya harus memulai kembali lagi buat konten, karena visi saya kan melihat visi misi saya itu kan untuk konten kreator ini. Saya ingin melihat saya di masa depan. Oh, ternyata saya begini. Ini dokumentasi saya. Dan sampai di titik ini saya ingin tahu juga, ketika saya di masa depan saya melihat saya yang di titik ini. Oh, ternyata dia lihat begini. Saya lihat perjalanan saya ketika saya sudah besar. Oh, ternyata ini ya dia yang dulu ini. Inilah kenapa saya suka buat konten. Dan memang juga saya punya mimpi, entah kenapa mau jadi konten kreator internasional. Tapi itu butuh semangat sih. Masalah pertama saya itu kartu memori BTS YouTube Rewind Makassar 2021 itu hilang. Saya jujur bukan saya kasih hilang, tapi saya lalai. Saya memberikan kamera ke bukan kru, dan hilanglah kartu merah itu. Ya pasti disalahkan karena saya yang terakhir, tapi kamera masih ada, kartu merahnya itu yang hilang. Kedua, kartu BSI saya hilang. Setelah itu tos hilang, uang tos hilang karena pokoknya hilang karena kelalaian saya juga simpan barang di sebuah tempat. Tapi saya yakin kalau ini masalah uang tos, ludes saya dicuri memang. Kenapa saya bilang dicuri? Karena saya simpan uang tersebut di sebuah tempat yang dimana partner saya itu saya suruh ambil. Ada buktinya nih, ada buktinya di hari Senin, saya kalau tidak salah Senin saya fotokan, ambil ini ya. Dan Selasa, Rabu saya tidak di tempat itu kecuali tukang. Tapi saya tidak bisa menyalahkan orang-orang karena entah dah kemana hilangnya, pokoknya gitu. Dan setelah itu ya HP saya hilang. HP saya hilang. Akun hilang, nomor hilang, aset hilang, semua hilang. Karena HP saya hilang itu di hotel. Jadi HP saya hilang di hotel. Setelah itu ya bodohnya saya tidak backup semua data-data saya, hilang di sebuah acara kegiatan. Dari kampus semua di situ. Jadi kalau kalian mau tahu ya, HP saya hilang, semua hilang. Uang saya cash nol. Karena kenapa? Semua uang saya taruh di digital. Kalian bilang, bang, kan ada nomornya ikut hilang cuy.
SIM 1 SIM 2 hilang semua kartu. Bang, kan bisa di tracking, cari tahu lokasinya. Selama HP saya hilang, saya searching semua cara mendapatkan HP, cara mendapatkan lokasi HP saya, cara apa, semua itu saya cari tahu untuk dapatkan HP saya. Semua tidak ada yang sesuai dengan target. Saya lihat target ini malah lari ke Aceh, lari ke sana, lari ke Madiun. Tidak cocok cuy. Hanya satu yang benar. Tracking dari Google LLC kalau salah ya Google. Tapi itu pun harus dalam keadaan nyala. Dan pada waktu itu hilang di hotel pada jam 14 lewat. Dan saya baru nyadar ketika jam 15 lewat. Atau jam 2 lewat lah. Itu hilang, saya tahu karena pas saya tracking HP saya terakhir terlihat jam 2 lewat. Dan setelah itu saya baru sadar di jam 3 lewat ketika semua peserta sudah tidak ada. Dan kalian tahu tidak, pas ditelepon sama teman-teman saya, senior-senior saya, udah memanggil. Itu awalnya HP saya itu semua yang aktif. Dari WA aktif, bar aktif, semua aktif. Tapi pas ditelepon kan seharusnya berdering. Dan ternyata memanggil. Orang itu cerdik juga mematikannya. Jadi HP saya itu Realme 6 Pro. Saya beli di e-commerce dulu. Kalau kalian penasaran, kalau penasaran ya, kalian carikanlah HP saya kalau ada. Tapi bukan ini konten maksud saya. HP saya itu ciri-cirinya di situ, di layarnya ada pecah titik satu di situ. Dan casingnya warna hitam polos, dan casing untuk tombolnya merah. Aduh. Tapi ada nilai plusnya. Dalam beberapa hari kan hilang HP saya hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu. Iya, Selasa, Rabu, Kamis mungkin. Saya itu plong tanpa internet, serius. Tanpa internet. Saya plong tanpa dunia internet, kayak serasa kembali refreshing. Dan saya juga dengar ceramah. Dan kalian tahu, ketika saya lagi down, semua hilang. Kan hilang semua nih. Uang tos hilang, kartu BSI saya hilang, apa hilang, ya uang saya nol karena semua ada di aset digital. Mau lihat apa cuy? Oh ya pasti kalian mikir lihat email. Cuy, email saya ketat sekali. Saya mau buka lewat HP teman saya email itu pakai autentifikasi 2 faktor, harus di HP saya. Setelah itu mau lewat pesan, ya nomor saya kan hilang juga di sana mereka. Dan kan bisa lewat 8 digit yang disimpan dari Google. Ya bisa emang bisa. Tapi saya tidak tahu di mana saya simpan. Tapi nanti saya ceritakan tapinya ya. Saya ceritakan dulu semuanya. Jadi ketika saya down, udah 3 hari atau 4 hari lewat, saya tidak menggunakan internet, plong semua perasaan saya dengar ceramah-ceramah, dan menurut saya memang saya lagi diuji sama Allah, dan plus saya disuruh introspeksi, dan plus saya penuh dosa. Serius. Menurut saya dengan masalah-masalah yang sangat banyak ini, saya tahu ada dosa saya yang benar-benar, dan saya kembali breakdown semua kehidupan saya. Memang banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, dosa-dosa yang saya lakukan, dan saya ditegur sama Allah. Saya yakin ini memang dosa saya cuy. Banyak memang dosa saya. Jadi ketika waktu HP saya hilang, ya saya dengar ceramah, introspeksi diri, merenung, dan baca buku. Power banget sih saya baca buku, power. Baca buku, apapun saya baca semua, halahap semua. Pokoknya plong tanpa internet sambil menghilangkan kesedihan saya ya. Akhirnya saya balik ke rumah. Jujur ya, kesalahan saya dan dosa saya juga ya. Saya akhir-akhir ini, dan mungkin sudah tidak lama lagi, maksudnya tidak pernah lagi balik ke rumah. Saya selalu kerjaan, selalu di luar, project apa semua, dan boom, HP saya hilang, project 4 hilang juga. Teman kuliah saya juga, saya kan satu kelompok sama teman saya disuruh edit video, dan pas HP saya hilang, ya pasti dihubungin saya, semua kontak hilang. IG juga tidak bisa cuy, masuk lewat mana? Lewat nomor, tidak bisa. Ya kan, mau lihat apa? TikTok saya, YouTube saya, aduh semua nggak bisa tembus, nggak bisa. 4 project semua hilang,
pergi sana kelas film untuk buat film di Masjid Kuba. Selesai, aduh, lewat saya mereka pasti kecewa. Dia pasti bilang, di mana ya reputasi profesionalisme saya. Sama teman-teman saya di kampus juga udah saya hilang kontak semuanya, pusing saya ya udah, kalau begini nggak apa-apa, udah mau bagaimana cuy, saya sudah kayak udahlah gini. Yang benar kata orang-orang, saya memang terlalu bodoh, memang saya lahap gitu ya. Saya semua orang omong kepada saya lahap itu semua. Orang bilang saya tidak kreatif lah, saya apalah gini, ya saya terima. Aduh ya Allah, saya bener-bener tidak ada. Akhirnya saya balik ke rumah, sekian lama tidak balik ke rumah. Pelajaran bagi kalian ya, kalau orang tua rindu baliklah cuy, ini pelajaran buat kalian dan saya juga. Ya akhirnya saya balik, udah bicara dan lain sebagainya. Dan saya sebenarnya ini curhat plus ya, dalam arti saya kan pas waktu banyak masalah hilang ini dan itu, ya solusi terbaik adalah kembali kepada Allah atau curhat kepada teman yang tepat. Tapi sebenarnya manusia tidak memberikan solusi cuy, memberikan solusi tapi kepada orang yang tepat. Tapi lebih bagusnya kita kembali kepada Allah semua, karena memang Allah ada tempat kembali. Ya, tapi ketika saya sudah ada titik balik, ya udah, nggak apa-apa dah, ikhlas semuanya. Dan boom, apa yang terjadi? Saya baru nyadar ketika udah kayak, aduh ya kenapa begini? Saya sampai kios batin terus, ya saya kios batin. Kenapa sih gini? Kenapa saya ini? Serius ya, ini juga YouTube belum berpenghasilan cuy. Berpenghasilan tapi 2.000 per konten. Kalian tahu tidak? Itu gila itu. 2.000 per konten. Kenapa? Karena anjlok semua. Bisa dibilang seperti inflasi. Ini dunia RPM inflasi YouTube mungkin begitulah. Istilah kalian kurang mengerti lah kalau bukan jadi YouTuber. Jadi saya refreshing semuanya pikiran saya. Saya menata kembali kehidupan saya. Oke. Akhirnya saya kembali jogging, kembali dengan rutinitas saya. Dan ketika saya kembali ke rutinitas harian saya, boom. Ketika saya buka buku dulu saya dapat 8 digit yang saya simpen dari Google untuk email saya. Tembuslah email saya. Tembuslah juga YouTube saya. Untuk IG kan pakai nomor telepon saya. Nah, akhirnya saya baru nyadar, ya udah, kok saya tidak ke Grapari urus nomor saya. Jadi saya ke Grapari Telkomsel, saya minta dibuatkan nomor yang sama. Saya dibuatkan kartu dengan nomor yang sama, saya dibuatkan kartu dengan nomor yang sama, yang nomornya itu hilang di HP saya. Ya akhirnya dapat tapi bayar juga. Dan saya tanya ke Telkomsel, ke mbaknya, Mbak siapa? Mbak Sita, Mbak siapa? Dia bilang begini, saya bilang, Mbak, itu kalau HP saya hilang, apakah bisa dilacak? Bisa, tapi dengan cara kita harus ke kepolisian nanti datang ke Grapari Telkomsel, nanti dilacak. Nah, kan nomor saya ada 2 nih. Saya ke XL, tapi saya belum tembus XL karena kemarin itu offline XL-nya. Dan untuk masalah ATM, biasanya saya hilang, ya saya urus, saya pergi ke kantor kepolisian, urus buat surat pernyataan dan lain sebagainya, ya udah diberikan kartu yang sama dengan ganti rugi 25.000 dengan kartunya ya. Kalau yang itu Telkomsel diberikan kartu barunya lagi 50.000. Setelah itu tembuslah semuanya. Oh iya, untuk kartu memori BTS saya mau ganti, tapi kawan bilang nggak usah. Kak Wandi ya, produser YouTube Rewind 2021 dan 2020 juga sih. Dan uang TOS ya tidak kembali. Tapi baiknya saya semakin dapat banyak orderan dari teman-teman semua yang memotivasi saya. Tapi tahu tidak, ketika kita ada di titik paling terbawah itu, orang kasih motivasi kayak kita tidak peduli, kecuali kita sendiri bangkit. Ya akhirnya saya bangkit.
saya tidak peduli orang-orang ngomong apa, ini saya tidak peduli. Tapi kita sendiri yang berusaha bangkit. Saya harus menyadar sendiri, kalau saya begini terus saya tidak akan berkembang. Dan saya lihat semua perjuangan saya. Nah, saya lihat konten-konten saya. Masa saya berhenti sih? Masa saya begini sih? Saya punya mimpi yang besar, kenapa berhenti di titik ini? Saya harus berjuang lagi. Akhirnya saya baru keingetan, HP saya kan yang pernah itu Vivo Y71 jadi alat kasir tos, saya ambil lagi. Dan bukan ambil sih, memang belum digunakan. Saya ambil, saya gunakan, meskipun sekarang masih rusak-rusak HP-nya ya, rusak-rusak, susah digunakan, lalot, dan tapi saya bersyukur. Nilai plusnya itu ya saya bisa terhindar dari dunia internet yang terlalu capek terus di HP terus. Dan saya akhirnya, astagfirullah, catatan saya, buku-buku saya yang saya ingin terbitkan itu semua hilang juga di HP. Semua pokoknya data-data backup saya semua di HP hilang semua. Data-data saya di HP hilang semua. Dan sekarang kalau saya punya catatan untuk buku, saya mau langsung lempar ke email atau drive, atau cepat-cepat saya terbitkan. Amin. Mudah-mudahan saya bisa terbitkan buku saya, catatan saya, kehidupan saya, dan cerita-cerita yang saya buat-buat. Ya. Dan ketika situ saya merasa reputasi saya sudah hilang, proyek-proyek sudah hilang, tapi tidak apa-apa, pasti akan diganti oleh Allah. Tapi setelah reputasi saya anjlok, saya nggak tahu sih gimana salahnya. Tapi saya bilang saya minta maaf. Reputasi dalam arti itu bagus, cuy. Maksudnya, kalian bayangkan sih, ngomongnya gimana ceritanya nih. Saya kayak bingung mau ngomong apa. Ya Allah. Intinya tuh semua harus introspeksi diri ya. Mungkin tidak bisa dijelaskan kata-kata sih. Saya tahu kalian berpikir ada orang di luar sana lebih parah daripada saya, dan itulah keyakinan saya. Saya harus tetap bersyukur. Kalian di luar sana yang punya banyak masalah, kalian orang-orang hebat. Saya tidak seberapa. Saya ingin hanya mengatakan pada diri saya bahwa kau Dialites pada hari ini, jam ini, pagi ini berani buat konten, dan hari ini kau masih berusaha untuk buat konten. Dan di masa depan, kalau kau masih melihat video ini kalau kau masih melihat dokumentasi ini, yakinlah kau akan terharu. Dia yang di masa depan semangat, lebih semangat lagi. Jadi akhirnya semua sudah beres, meskipun ada beberapa data tidak terurus. Untuk masalah kuliah saya. Masa kuliah saya itu kan teman saya nih pernah kirimkan saya buku-buku. Nah, orang tua saya bilang, kan teman kamu kan pernah kirim barang, nomornya masih ada itu, tertempel di tempat-tempat barangnya. Saya lihat, masih ada nomornya, saya hubungi. Nah, tembuslah satu. Dan teman saya bilang, saya masukkan kamu di GB kelasnya. Aku bilang, jangan dulu, ini HP masih error. HP yang lama saya itu yang jadi kasir tos hilang. Jadi harapan saya sih, pertama, kalau kalian menemukan HP saya, kalau yang saya katakan, mudah-mudahan saya digantikan dengan lebih baik. Dan untuk kalian semua yang punya masalah lebih banyak, lebih kompleks daripada saya, tetap semangat. Meskipun saya udah nol semua, seperti ngulang semuanya. Buku saya semua hilang, dalam arti catatan-catatan saya, buku-buku saya yang saya terbitkan, uang saya yang cash nol semua, uang tos hilang, uang kemarin juga Yos bermasalah, rugi kami. Saya juga deg-degan, channel YouTube saya hilang, TikTok ini semua, IG network saya di nomor WA saya hilang semua. Tapi untuk AS, alhamdulillah sudah balik. Bukan kartu AS, nomor saya sudah balik, tinggal yang nomor Excel. Saya punya 2 nomor ya, 1 nomor Excel, 1 nomor AS. Nomor AS itu ya nomor biasa-biasa sih, gak terlalu penting. Yang penting nomor Excel saya sebenarnya. Tapi Excel entah kenapa tidak bisa lacak untuk wilayah Makassar. Kalau AS bisa ternyata, tapi bayar pasti cuy, bayar. Saya nggak tahu apa gratis atau tidak, saya tidak tanya sih, tapi menurut saya bayar sih. Karena panggil polisi sudah itu, pergi ke otoritas Telkomsel pasti bayar kan kalau begitu. Jadi saran saya untuk kalian semua, ketika HP kalian hilang, jangan panik, buka Google, setelah itu buka, lacak HP saya secepatnya ya. Itu pasti bisa dengan syarat HP kalian masih aktif, jangan panik ya. Atau kalian nonton videonya Laikul yang betul-betul
bisa memang, karena langsung dari Google-nya. Kalau dari yang lain-lain itu rata-rata bukan tidak bisa sih, tapi saya coba-coba ya rata-rata lokasinya salah nyasar semuanya. Kayak apa? Tidak cocok gitu. Dan untuk kalian semua yang merasa down dan menerima semua hujatan-hujatan dari luar, ingatlah, mungkin kalian gagal untuk hari ini. Untuk besok, kalian pasti bisa. Pokoknya bangkit. Plus juga saya kecewa kemarin sama seseorang. Kecewa berat saya. Oh tidak, ketika kalian percaya sama seseorang, kalian yakin nih, dan entah juga saya bisa tembus ke sebuah perangkat. Saya bukan iseng sih, tapi lihat gitu, oh ternyata, aduh ya Allah, saya sempat kecewa, tapi saya sudah jelaskan kepada dia, ya semua kembali kepada manusia masing-masing. Saya saja punya salah, saya juga punya banyak dosa, saya tidak sempurna, tapi saya ingin katakan adalah, jadilah dirimu dengan sesuai standarmu, jadilah dirimu dan naikkan standarmu, dan tetap di syariat. Jangan segila-gilanya kamu, seaneh-anehnya kamu. Ingat, ada batasan-batasannya. Kalau kalian merasa video ini tidak bermanfaat, nggak apa-apa. Karena ini video hanya ingin menegaskan untuk saya di masa depan Dialets, tetap semangat. Ya, untuk kamu di masa depan, kalau kamu nonton Dialets di tahun 2024-2025, ingat ini, video ini di saat kamu down ini, sekarang sudah nggak down, ini udah semangat nih. Ingat, kamu selalu bangkit. Oke? Klik subscribe untuk channel ini, kita akan melakukan konten. Dan oh iya, sorry kalau nanti saya buat kontennya itu menggunakan apa ya? Ini sebenarnya saya gunakan kamera senior saya. Saya buat konten, masa pakai kamera yang burik? Kalian pasti nggak suka juga nonton sih. Kalau memang kalian setia sama channel ini, pasti kalian nonton. Oh iya, kalau kalian mau beli cas HP saya yang Realme 6 Pro, silahkan beli ya. Ambil dah. Beli. Terserah. Karena kan cas HP Realme 6 Pro saya tipe C. Oh iya, jangan deh. Jangan. Nanti masih bisa digunakan kalau HP saya pakai tipe C juga. Oke guys, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like. Dulu. Alhamdulillah. Sekarang sudah jam 4:17, sudah hampir subuh. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, share, and comment. Saya Dialets mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace. Mari kita lihat channel nomor 1, and